Halo para Zoomers, terima kasih sudah mengklik video ini dan mari kita amati dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke, hari ini kita akan mengamati sel darah putih. Oke, sel darah putih ini adalah salah satu bagian dari darah kita ya. Jadi darah kita itu semuanya tidak merah aja ya, juga di dalamnya juga itu ada sel darah putih. Nah, tapi sel darah putih ini tidak sebanyak sel darah merah seperti yang sudah kita bahas di video kita yang sebelumnya gitu ya. Ada alasan tertentunya. Nah, untuk mengetahui apa alasannya kenapa sel darah putih tidak terlalu banyak sebanyak sel darah merah, kita beri penjelasan dulu sebelum kita melakukan pengamatan di bawah mikroskop. Ya, oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Sel darah putih atau yang biasa dikenal dengan sebutan leukosit ya, adalah bagian dari sel darah ya yang memiliki fungsi untuk melawan berbagai penyakit infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Sel darah putih ini tidak berwarna, tidak memiliki inti, dapat bergerak secara amoeboid ya, seperti amoeba ya, atau istilahnya itu fagosit ya. Fagosit itu dia memakan kepada penyakit atau benda asing atau setelahnya ya benda asing seperti penyakit gitu ya, seperti kuman atau sel-sel yang tidak lazim yang ada dalam tubuh kita yang berpotensi untuk menimbulkan penyakit seperti itu. Dia dapat menembus dinding kapiler ya di dalam tubuh. Leukosit ini tidak berhubungan secara ketat dengan organ atau jaringan tertentu. Mereka bekerja secara independen sebagai organisme sel tunggal. Leukosit mampu bergerak secara bebas dan berinteraksi, menangkap serpihan seluler, partikel asing atau mikroorganisme penyusup. Selain itu, leukosit tidak bisa membelah diri atau bereproduksi dengan cara mereka sendiri, melainkan mereka adalah produk dari sel punca. Sel darah ini kita dibentuknya dari sumsum tulang ya, sama seperti sel darah merah kemarin yang pernah kita bahas gitu. Oke, fungsinya tadi udah sekalian kita bahas ya. Fungsinya tadi untuk melindungi tubuh kita dari sel-sel asing yang berpotensi untuk merusak tubuh kita. Kemudian sel darah putih ini dia memiliki kadar normalnya di dalam darah kita. Kenapa seperti itu? Karena sifatnya fagosit, yakni memakan sel asing gitu ya. Takutnya jika terlalu banyak, maka dia akan memakan sel sehat dari dalam tubuh kita, yakni sel darah merah atau sel-sel yang sehat yang lain di dalam tubuh kita gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai sistem imun, tapi juga kalau misalkan kebanyakan itu tidak bagus ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Maka dia harus ada kondisi normalnya. Oke. Nah, penyakit-penyakit seperti kanker darah seperti itu ya, leukemia itu terjadi karena sel darah putih itu melebihi ambang batas yang ada di dalam tubuh kita sehingga dia bukannya melindungi tapi dia memakan sel-sel sehat yang lain. Maka dalam keadaan normal sel darah putih ini ya hanya tergantung 4 kali 10 pangkat 9 hingga 11 sampai 10 pangkat 9 di dalam 1 liter darah manusia. Sangat sedikit sekali ya. Atau ya sekitar 7.000 sampai 20.000 sel per tetes, sel darah putih maksudnya. Dalam setiap milimeter kubik darah terdapat 6.000 sampai 10.000, ya rata-rata sih 8.000 gitu ya, sel darah putih dalam khusus dalam kasus leukemia, jumlahnya bisa meningkat hingga 50.000 per setiap tetes. Ini tadi yang tidak normal gitu ya sifatnya. Nah, menurut standar yang disebutkan oleh American Association of Family Physicians ya atau AAFP, berikut adalah kadar leukosit normal apabila dihitung berdasarkan kategori usia. Kalau misalkan anak bayi baru lahir itu sekitar 13.000 sampai 38.000 mikroliter. Dari bayi dan anak-anak ya itu 5.000 sampai 20.000 mikroliter. Orang dewasa itu 4.500 sampai 11.000 mikroliter. Wanita hamil dari 5.800 sampai 13.200 mikroliter. Kenapa anak bayi baru lahir itu kadar sel darah putihnya lebih banyak daripada orang dewasa? Karena ini digunakan untuk melawan kuman ya yang masuk ke dalam tubuh bayi, karena bayi baru lahir itu kan sangat rentan seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis dari
sel darah putih atau leukosit ini. Setidaknya ada 5 ya jenis dari sel darah putih ini yang memiliki tugas spesifik dan kemampuannya masing-masing terhadap molekul asing yang dilawan. Yang pertama adalah neutrofil. Hampir setengah dari jumlah sel darah putih dalam tubuh adalah sel neutrofil. Neutrofil adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus. Sebagai tameng utama, neutrofil juga mengirimkan sinyal yang memperingati sel-sel lainnya di dalam sistem kekebalan tubuh untuk merespon bakteri atau virus tersebut. Neutrofil umumnya ada pada nanah yang keluar dari infeksi atau luka di dalam tubuh kita ya, Zoomer semuanya. Itu kalau nanah itu kan biasanya dia warnanya putih ke kuning-kuningan gitu ya. Nah, itu adalah neutrofil, umumnya paling banyak terdapat di sana. Oke, lanjut ke yang kedua. Eosinofil adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing. Eosinofil juga bekerja ketika seorang mengalami reaksi alergi. Apabila jumlah sel eosinofil berlebihan, umumnya ini adalah hasil dari respon imun terhadap zat penyebab alergi. Eosinofil jumlahnya hanya sekitar 1% dari sel darah putih dalam aliran darah kita semuanya. Namun, pada sistem pencernaan jumlahnya lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga adalah basofil. Ini adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya juga hanya sekitar 1%. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun yang non-spesifik terhadap patogen atau kuman penyebab penyakit seperti bakteri atau virus. Basofil adalah sel yang paling dikenal karena perannya memunculkan asma. Karena ketika kita terpapar pemicu asma seperti debu, maka sel basofil akan melepaskan histamin. Basofil inilah yang menyebabkan peradangan di saluran nafas kita. Kita lanjut ke yang keempat, yaitu ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit adalah leukosit atau sel darah putih yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Ada 2 jenis utama limfosit, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berfungsi membuat antibodi untuk melawan bakteri, virus, dan racun yang menyerang tubuh kita. Sementara itu, limfosit T bertanggung jawab untuk menghancurkan sel tubuh sendiri yang terserang virus atau yang akan menjadi kanker. Kanker itu sel dari dalam tubuh yang pertumbuhannya tidak terkendali seperti itu ya. Oke, limfosit T merupakan pejuang yang melawan sel asing ya secara langsung. Limfosit jenis ini juga memproduksi sitokin yang merupakan zat biologis yang membantu mengaktifkan bagian lain dari sistem kekebalan tubuh. Limfosit T masih dibedakan menjadi beberapa macam lagi. Jadi selain limfosit B dan limfosit T, ternyata limfosit T juga memiliki beberapa bagian lagi ya Zoomer semua. Yang pertama itu ada limfosit T atau sel T ya. Ada turunannya lagi sel T yang bertugas melepaskan protein yang disebut sebagai sitokin untuk yang membantu mengarahkan respon sel darah putih lainnya. Kemudian ada sel T sitotoksik atau yang dikenal juga sebagai sel T pembunuh alami, mampu melepaskan molekul yang membunuh virus dan benda asing lainnya. Ada sel T memory akan muncul setelah tubuh memerangi infeksi. Ini berguna agar tubuh akan lebih mudah menghadapi infeksi sejenis di kemudian hari. Ini akan membentuk sistem imun gitu ya, karena sudah pernah terserang ya. Jadi pasti ingat bahwa ketika menghadapi sel asing ini atau penyakit yang ini, itu tubuh bisa merespon seperti itu, Zoomer. Kemudian ada sel T regulator atau yang juga dikenal sebagai sel T penekan. Dia bertugas membantu mengatur sel T lainnya untuk mencegah penyerang sel tubuh sendiri. Jadi ada yang membatasi sel darah putih ini untuk menyerang tubuh kita gitu. Tadi ya kan ada yang menyerang sel kanker seperti itu ya. Nah, takutnya nanti sel kita yang sehat malah ke ininya. Ternyata yang menekan ini adalah sel T regulator. Seperti itu Zoomers. Wah, menarik sekali ya. Oke, yang terakhir itu ada monosit ya. Monosit ini adalah leukosit yang dibilang sebagai truk sampah atau yang mendaur gitu ya. Monosit ini berasal dari sumsum tulang belakang yang melakukan perpindahan di dalam darah dan limpa. Monosit dikenal dengan kemampuan mereka untuk mengenali sinyal bahaya gitu ya. Jenis leukosit yang satu ini berjumlah sekitar 5% dari keseluruhan sel darah putih. Jadi lumayan banyak gitu ya. Kemudian, fungsi monosit adalah berpindah ke jaringan-jaringan tubuh sembari membersihkan sel-sel mati di dalamnya.
Sementara itu, monosit dapat dibedakan menjadi dua jenis, ya. Ada sel dendritik, yaitu sel penyaji antigen dengan menandai benda asing yang perlu dihancurkan oleh limfosit. Kemudian ada makrofag, yaitu sel yang lebih besar dan hidup lebih lama dari neutrofil. Makrofag ini juga dapat bertindak sebagai sel penyaji antigen. Wah, sangat menarik sekali ya, Zoomer semua, pembahasan tentang sel darah putih ini, atau karena terlebih dia sebagai sistem imun di dalam tubuh kita. Oke, jadi nggak sabar untuk mengamatinya di dalam darah kita. Tapi perlu diketahui di sini kita di dalam sel darah itu hanya sedikit jumlahnya. Nah, bisakah terlihat nanti itu di dalam preparat yang nanti kita akan amati? Oke, para Zoomer semua, kita akan ambil dulu. Oke, ini dia preparat dari sel darah putih. Dulu, hati-hati. Oke, ini ya, kelihatan ya, Zoomer semua ya. Ini adalah sel darah putih ya. Ya. Oke, kita masukkan pelan-pelan. Kemudian kita beri pencahayaan. Oke, nanti Zoomers semuanya bisa lihat hasil dari pengamatan microslide atau preparat dari sel darah putih ya. Oke, seru karena penjelasannya juga sangat menarik ya, jadi membuat kita jadi penasaran. Oke, bagaimana? Kita langsung lihat saja dan langsung kita amati untuk perbesaran di bawah mikroskopnya. Oke.
Oke, Zoomers, terima kasih sudah melihat videonya. Tadi kita mengamati sel darah putih luar biasa ya. Bahkan dengan perbesaran 1000 kali pun dari keping darah atau dari sel darah merah yang sebanyak ini, kita hanya bisa melihat beberapa dari sel darah putih ya, karena tadi memang sel darah putih itu tidak terlalu banyak gitu ya, karena dia bersifat fagosit atau memakan sel. Coba masih bisa kita lihat nih yang di sini ya. Wah, sangat menarik sekali ternyata Zoomer, dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita gitu. Nanti selanjutnya kita mengamati apa lagi ya. Tetap tunggu video-video kita selanjutnya. Mohon dukungannya juga dengan like, subscribe ya, dan komen untuk video kita agar kita lebih semangat dalam membuat video edukasi mengenai dunia makro dan mikro yang ada di sekitar kita. Oke para Zoomers, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video kita yang selanjutnya. Bye-bye.